Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, dan senantiasa di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan daripada bacaan kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafalana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa malaikun tad'ul janaha lahu ida yas'a ridan bi maramihi mutaqabbala. Yani anna al-malaikata alladhina fil ardi wa yahtamilu al-umum tad'u ajnihataha lisyakhsi idza yas'a li talabil ilm ridan bima yatlubuhu wa yarumuh. Dikatakan di sini malaikat yang ada di muka bumi, ya, dan ini cakupannya umum, malaikat yang mana aja, itu meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, lisyakhsi, untuk orang, idza yas'a, apabila ia itu berangkat, li talabil ilmi, menuntut ilmu, ya. Jadi alhamdulillah nih, kedatangan kita dari Jakarta Selatan khususnya dapat ya suatu apresiasi dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi mengabarkan malaikat membentangkan sayapnya untuk kita. Gimana yang dari Cakung? Ya, nyampe juga insya Allah ya, Andi ya. Dari Cakung nyampe juga. Ini Kamjet ini ya? Ya, alhamdulillah ya, tadi walaupun berangkat awal ternyata Allah kasih kita mampir ke jembatan kuning nih. Ternyata salah mapsnya motor ya. Pas saya lihat nih mapnya motor ini gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Berarti makin banyak langkah makin besar pahalanya ya. Kenapa malaikat membentangkan sayapnya? Ridwan bima yatlubuhu, karena mereka senang ya dengan apa yang kita sedang cari. Wahadal bait, dan bait yang di atas tadi, muktabisun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu diambil daripada sabda Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Fa inna talaba al-ilmi faridatun ala kulli muslim, karena sungguh menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi tiap muslim. Wa innal malaikata, dan sungguh malaikat, la tadau ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk menuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena ridho dengan apa yang mereka sedang tuntut. Rawahu Ibnu Abdul Bar dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, kata la tadau ajnihataha, kalimat meletakkan sayapnya, apa maknanya di sini? Yahtamil ayakuna hakikatan, itu bisa jadi maknanya hakikat. Artinya apa? Bener-bener malaikat taruh sayapnya. Ya. Wa illam nusyahidhu, meskipun kita nggak melihat tuh bagaimana malaikat membentangkan sayapnya. Aitabsut ajnihataha, maknanya adalah membentangkan sayap-sayapnya, tahta qadamai talabil ilm, di bawah kaki-kaki penuntut ilmu. Ya, jadi antum bisa bayangkan ya, malaikat membentangkan sayapnya, rela kita injak. Ya, tuh. Litakuna wita'an kullama masya, agar menjadi pijakan kaki tiap kali penuntut ilmu itu melangkahkan kakinya. Au takufa ajnihataha anit thayran, atau menahan sayapnya daripada terbang dan meletakkannya fi majalisil ilm, di majlis ilmu, liidlalihim biha, untuk menaungi manusia yang hadir pada majlis tersebut. Jadi malaikat bisa jadi maknanya adalah meletakkan sayapnya diinjak, atau meletakkan sayapnya menaungi kita. Wa yahtamilu ayyakuna majazan, tapi bisa juga jadi maknanya adalah kiasan saja. Apa maknanya? Anit tawadu li talibil ilm, malaikat merendahkan dirinya kepada para penuntut ilmu. Ya. Kan kayak orang, misalnya orang jalan nih, raja jalan. Nah, itu biasanya menteri, ya, itu bawahannya semua begini tuh. Nah, itu menandakan bahwasanya mereka tuh merendahkan diri. Nah, begitupun malaikat ngelihat kita nih, orang yang belajar ilmu, malaikat menundukkan dirinya sebagai bentuk pengagungan terhadap orang yang mencari ilmu. Tuh. Nggak tahu kalau nyari makan beda kali ya. Kayaknya niatnya dua, ya, nomor satu nyari ilmu, yang kedua niatnya nyari, nah iya tuh. Kemudian
Wa anil maunati, atau juga bisa bermakna apa? Maunah, membantu menolong. Ya. Malaikat menurunkan sayapnya. Kan kalau kita, ya, kalau kita punya tangan biasanya saya turun tangan, maknanya apa? Bantu. Malaikat turunin sayapnya, maknanya apa? Membantu, maksudnya gitu. Jadi malaikat bantuin tuh. Ya makanya jangan heran kalau orang belajar menuntut ilmu itu di bawah bantuan malaikat. Ya. Wa tayassuru sa'ilahu, dan memudahkan langkah kaki kita fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wal ajnihatu jam'u janah, adapun kata ajniha merupakan jamak dari kata janah, sayap, ya. Wa huwa lit-ta'ir bimansilatil yad lil insan, adapun bagi burung itu kayak tangan bagi manusia. Walakin la yalzam an takuna ajnihatal malaika ka ajnihatit ta'ir, tapi tidak mesti maknanya sayap malaikat tuh kayak sayap burung. Jangan disamain ya. Kita kan kalau dibilang sayap apa? Ya pasti kayak burung gitu. Ya. Nah itu nggak mesti ya, dikatakan nggak mesti, atau bisa jadi iya, atau nggak bisa jadi enggak. Wa nahika biman tawaqqaruhul malaikah. Nah betapa hebatnya orang yang malaikat sampai merendahkan diri kepadanya. Siapa itu? Penuntut ilmu. Luar biasa. Wa tad'ulah, betapa hebatnya orang yang malaikat sampai doain dia. Wa tastaghfirullah, betapa hebatnya orang yang sampai dimintai ampun oleh malaikat. Walau lam ta'lam al malaikah anna manzilatahu indallah azima ma waqaratuhu, kalau seandainya malaikat merasa bahwasanya orang yang ditakzimkan itu nggak ada kedudukan besarnya di sisi Allah, nggak bakal ditakzimin, nggak bakal ditunduk. Tapi karena malaikat tahu nih orang begitu luar biasa magomnya di sisi Allah, maka malaikat sampai merendahkan dirinya, sampai membentangkan sayapnya, rela diinjak sama penuntut ilmu. Karena orang yang nyari ilmu ini azim, besarnya luar biasa. Tapi jangan lihat zahirnya. Ya, makanya kita nih kalau ketemu kiai-kiai di Jawa, secara penampilan mereka lebih, maaf ya, lebih biasa dari kita. Ya, bahkan kadang-kadang kiai-kiai di Jakarta tuh lebih wah gitu. Kalau ceramah pakai jubah, pakai gomis, pakai tongkat, pakai imamah, pakai sorban dan sebagainya yang mahal-mahal. Kiai di Jawa yang ilmunya lebih alim lagi kadang-kadang cuman pakai koko sama sarung. Lihat Gus Baha ya kan, pakai peci hitam, mana rambutnya keluar kan gitu ya. Tapi indallah azim, mereka itu di sisi Allah azim. Kalau nggak azim, nggak besar, nggak mungkin malaikat segitu hormatnya sama penuntut ilmu. Walau lam yakun fi talabil ilmi ila doa malaika kana jadiran bi an yatanafas bihi. Kalau seandainya tidak ada pada si penuntut ilmu tadi kecuali mendapatkan doa malaikat saja, maka itu pantas orang berebut untuk nyari ilmu. Ya. Jadi yang didapatkan orang yang nyari ilmu bukan cuman sekedar doa malaikat doang. Itu malaikat rela injek-injek sayapnya. Tuh. Malaikat rela menaungi dengan sayapnya tuh. Fa inna ahadana yargha fi da'watin yarju barakataha min rajulin soleh. Karena umumnya orang, setiap kita nih pasti pengen didoain sama orang soleh, betul? Datang nih orang soleh, Habib Soleh Tanggul datang ke kita, datang ke sono cuman minta doa doang. Sama beberapa orang nih kita nih, orang-orang umumnya orang-orang kita itu kalau dengar kalimat ada seorang wali buka majelis, kita datang, kita kadang pengen hadir. Kadang-kadang maaf ya, kita nggak paham tuh omongan wali apa. Cuman satu yang kita pengen, dia lagi berdoa kita aminin, atau kita berdoa diaminin sama beliau, atau kita mendapatkan doa beliau, itu doang yang kita pengen. Ya. Kadang-kadang begitu kan, kita datang ke majelis orang ulama yang kita bilang beliau wali, kadang-kadang kita nggak paham omongannya apa. Tapi yang kita harapkan doa seorang wali tadi, yang kita kenal dengan orang soleh. Jauh-jauh kita datang hanya untuk minta doa. Itu dari orang soleh. Famazzon biqaumin la ya'sunallah. Bagaimana sangkaan kita? Kalau orang soleh aja begitu luar biasa, kita minta doanya, kita harap doanya. Bagaimana pendapat Anda tentang satu kaum yang gak pernah maksiat sama sekali? Siapa ya? Malaikat. Ya. Lebih-lebih lagi harusnya kita pengen doanya malah malaikat. Orang soleh aja kita pengen doanya, apalagi malaikat yang gak pernah maksiat. Kapan kita didoain sama malaikat? Satu, yang pertama, ketika kita sakit. Setiap kita sakit, tiap hari malaikat doain depan rumah kita. Tiap hari. Cuman kita kagak, dan kalau kita denger Bang Manto kabur tuh. Kaget deh, siapa nih? Suara siapa tuh? Iya. Satu tuh, orang sakit didoain malaikat. Ya. Cuman kita kagak dengar.
Yang kedua, siapa yang didoain malaikat? Nah itu, orang yang pergi menuntut ilmu. Jadi jangan diremehin ini. Doanya malaikat besar, luar biasa. Ya. Sahabat Nabi namanya Imran bin Husain sakit ambeien, tiap hari didoain malaikat. Tapi beliau nggak tahan, karena beliau setiap mengerjakan ibadah yang sunnah, beliau ngerasa sakit, minta doa sama Nabi. Ya Rasul, doain saya biar sembuh. Kata Rasul, mau sabar apa mau saya doain? Kata Imran bin Husain, doain aja Rasul biar saya enakan ibadahnya. Dan bener sih, nggak salah. Ketika didoain, malaikat nggak pernah datang lagi doain dia. Ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, nih malaikat kok nggak kedengaran lagi suaranya depan rumah saya. Nah, itu gara-gara itu sembuh. Yaudah Rasul, doain saya lagi biar sakit. Didoain sama Nabi 30 tahun sakit. Iya, ambeien. Tahu ambeien? Duduk sini salah, duduk situ salah, kadang diri salah. Kan orang kagak enak ambeien. Ya. Tapi karena mereka beliau tahu doanya malaikat begitu azim, walaupun 30 tahun nggak apa-apa. Karena yang doain siapa? Makhluk yang tidak pernah berbuat wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa ta'allumun lil babi min ilmin lahu fadlun ala mi'ati rukai'ati nafilah, dan belajar satu bab ilmu itu lebih utama daripada 100 rakaat salat sunnah yang kita kerjakan. Ya, dikatakan di sini anna ta'alluma ababin minal ilm, ya, bahwasanya belajar satu bab ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat sunnah. Hadza muktabas min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li antak dua wa tata'allam baban minal ilmi khairul lak min an tusalliya mi'ata rakaah. Sekiranya engkau pergi berangkat belajar satu bab ilmu lebih baik daripada engkau salat 100 rakaat salat sunnah. Ya, rawahu Ibnu Abdul Bar. Dari Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Belajar ilmu lebih afdal daripada salat sunnah. Tuh. Wal kalam fil ilmi mandub wa illa fal ilmul fard afdal minal furud. Perkataan ini adalah pembahasan tentang masalah ilmu yang sunnah. Ya. Wa illa jika tidak, maka ilmu yang fardhu lebih afdal lagi. Sebagaimana bahwasanya kesunahannya lebih afdal daripada kesunahan ya salat sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raqatin tatawuan. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami senang daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ya, bukan 100 lagi, 1000. Ya, kata Abu Hurairah. Wa babun minal ilmi na'lamuhu amila bihi aw lam ya'mal ahabbu ilaina min mi'ati raqati tatawuan. Dan satu bab ilmu yang kami ketahui dan diamalkan dengannya atau tidak diamalkan lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat sunnah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila datang thalibal ilm, penuntut ilmu, kematian, artinya orang itu mati, wa huwa ala hadhil halah, dan dia dalam kondisi belajar ilmu, fahuwa syahid, maka yang menuntut ilmu itu dalam kondisi syahid. Siapa itu? Santri di pondok belajar meninggal syahid. Ada lagi yang mati syahid siapa? Orang yang mati memendam rasa cintanya kepada lawan jenisnya. Ya, dia demen sama perempuan, tapi dia nggak mau tuh menyakiti perempuan karena belum ada modalnya, ya, belum ada dokulnya, tau dokul, duitnya. Akhirnya apa? Dipendam rasa cintanya, dia takut nggak enak kalau mau ngutarain nggak punya modal, ya, nggak diutarain sakit hatinya, dia pendam cintanya sampai terbakar hatinya, meninggal gara-gara menahan cinta, maka dia orang syahid. Ya, tuh. Jelas. Kenapa? Karena rasa sakit yang dideritanya. Maka para jomblo fisabilillah rahimakumullah. Ingat ya. Daripada kita ya, mengutarakan cinta yang belum bisa kita wujudkan dalam seperangkat alat sholat dibayar tunai, mendingan kita tahan. Tuh, ya. Atau kita jadi buruh pabrik. Kita nabung baru kita ngomong gitu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan dan menyakiti perempuan tuh ya. Takutnya kalau kita nyakitin perempuan ntar dibalas anak kita disakitin sama orang lain. Mau nggak kira-kira? Kalau kita punya anak perempuan, pengen nggak anak perempuan kita dipermainkan sama laki-laki? Jangan, kalau nggak pengen tuh. Tuh dengerin tuh ya, bro. Jangan ngobrol aja. Ya. Ini kan kebetulan yang dibawa-bawa kan BPJS. Barisan Jomblo Pemuda Syariah. Ya, yang dikepalai oleh Al-Ustadz siapa nih? Ini ada kisah ajib nih ya, penutup. Kisah ajib luar biasa.
Waruya Ibnul Munir dalam kitab Syarah Bukhari dengan sanad dari Yahya ibn Yahya qala, yang mengatakan awwalu ma haddatsani bihi Malik, awal mula yang disampaikan guru saya Imam Malik bin Anas ketika aku datang belajar ilmu, lamma alhamani Allah ilaihi fi awwali yaumin, ketika Allah kasih saya ilham untuk belajar kepada beliau di awal hari, jalastu ilaihi, aku duduk kepada Imam Malik. Qala, kata Imam Malik berkata apa? Masmuk, ya akhi, wahai fulan, siapa namamu? Qultu lahu, aku katakan, akramakallah Yahya, ya, semoga Allah memuliakan kau wahai Imam Malik, nama saya Yahya. Tuh, ya. Boleh nih namain anak Yahya, cakep nih. Wa kuntu ahdatsu ashabi sinan, pada saat aku belajar dengan Imam Malik, kata si Yahya, aku nih paling muda, paling kecil, paling muda umurnya. Faqala yahyallahu qalbak, ini kata gurunya, ya, semoga Allah menghidupkan hatimu wahai Yahya. Jadi dipanggil namanya tuh Yahya, kan fi'il madi, fi'il mudhari. Ya tuh Yahya. Alaika bil jid fi hadzal amr, kata gurunya Imam Malik, ya Yahya, engkau harus semangat dalam belajar. Wa sa'uhadditsuka fi dzalik, aku akan sampaikan hadis kepada engkau wahai Yahya, bi hadisin, dengan hadis yuraghibuka fihi, yang membuat engkau makin semangat belajar. Coba denger nih apa ini hadisnya. Wa yuzahiduka fi ghairi, dan engkau semakin tidak ingin kepada selain ilmu. Qala qadimal Madinah, nih dulu wahai Yahya, ada seorang gulam, anak muda, datang ke kota Madinah, min ahli Syam, dari orang Syam, orang Suriah. Bihadasati sinnik, umurnya sama muda kayak ente ya Yahya. Fakana ma'ana yadlub wa yajtahid hatta nazala bihil maut, maka pada saat dia belajar bersama kami, dia itu meninggal dunia. Falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mislahu ala ahli baladina, maka sungguh aku pernah melihat itu si pemuda tadi, ya, jenazahnya yang aku belum pernah lihat ada orang-orang mari begitu. Belum pernah aku lihat orang kayak dia. Fara'aitu jami'al ulama yazdahimuna ala nashi, aku lihat kok ulama-ulama semua di kota Madinah itu ngerubutin nih anak muda. Semua ulama, ingat ya, bukan satu, semua ulama berebut mengangkat jenazahnya. Padahal masih nyantri, padahal masih belajar, belum jadi kiai, belum jadi ulama. Bayangin tuh. Falamma ra'al amiru dzalika amsaka anis shalah, ketika pemimpin kota Madinah saat itu ngelihat nih jenazah begitu luar biasa digotong, dia tunda sholat. Ini amir nih, ya, gubernur waktu saat itu. Wa qala qaddimu man ahbabtum, tolong di antara kalian dahulukan orang yang kalian cintai. Maksudnya siapa itu? Ulama. Faqad dama ahlal ilm Rabi'ah, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling alim di zaman itu selain Imam Malik, yaitu Imam Rabi'ah. Fa'alhadahu fi qabrihi Rabi'ah, kemudian dimasukkan tuh Rabi'ah, Imam Rabi'ah, ke dalam kubur itu orang. Wa Zaid ibn Aslam, ulama besar namanya Zaid bin Aslam. Yang ketiga Yahya ibn Sa'id, ulama juga. Itu yang nerima nih anak muda santri tadi, yang nerima ulama di bawah. Wa Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab. Alhamdulillah, nastamil adzan. Kita dengar. Tadi tuh anak muda tuh santri di dalam kuburnya dipegangin sama ulama. Wa akrabun nas ilaihim Muhammad bin Munkadir wa Sofwan bin Sulaim wa Abu Hazim wa asbahum. Ya. Wa bunya laban ala lahdihi Rabi'ah, dan dibikin tuh kayak kalau kita sekarang yang tanah dikumpul-kumpul tuh ya. Ya. Qala Malik berkata, ya, Imam Malik setelah dikuburin dah tuh, ya. Falamma kana al-yaumu salis, ketika hari ketiga daripada penguburannya, malam ketiga, kalau kata kita nih hari. Ra'ahu rajulun fin naum, ada seorang laki-laki yang melihat dalam tidurnya, min khiyari ahli baladina, dari orang terbaik di zaman beliau, fi ahsani surati gulam amrat alaihi bayat muta'ammim bi imamah khadra. Dilihat tuh anak muda yang tadi meninggal. Di dalam mimpinya, ini dalam satu wujud yang sangat luar biasa cakep, putih mukanya, pakai imamah warna hijau. Ya, pakai imamah warna hijau. Ya. Wa tahtahu, ya, farasu ashab. Di bawah dia ada seekor kuda yang sangat cakep. Nazilan minas sama, turun dari langit tuh anak muda.
Kanahu ya'tihi qasidah, seakan-akan tuh anak muda turun mendatanginya memiliki maksud tujuan. Fasallama alaihi, disalamkan itu anak muda. Wa qala hadza ma balagani ilaihil ilm. Ya. Inilah apa yang telah sampai kepadaku daripada ilmu. Faqala lahu rajul, maka laki-laki itu bertanya kepada anak muda itu, "Man ladzi balaguka ilaihi?" Apa yang membuat engkau bisa sampai ke makom yang derajat yang luar biasa ini? Dikuburin sama ulama, meninggal dimimpiin bagus. Apa katanya anak muda? A'tani Allah bi kulli babin ta'allamtuhu minal ilm daraja fil jannah. Waktu aneh ngaji, setiap ilmu yang aneh pelajarin, satu bab ilmu itu Allah bangunkan satu derajat tingkatan di dalam surga. Jadi kalau kita ngaji bab siwak, bab sholat, bab ini, itu ibaratnya makom-makom yang sedang kita bangun. Jadi kalau kita belajar fikih bab wudu, satu makom, bab tayamum, dua makom, terus. Ya. Falam tabluk bi darajat ila darajati ahlil ilm. Ya. Kemudian falam tabluk bi, dan belumlah sampai kepadaku derajat-derajat kepada derajat ahli ilm. Faqala azza wa jalla, maka kata Allah, zayyidu warasata anbiya'i. Ya, tambahkanlah kepada pewaris nabi-nabiku. Maksudnya nih orang nih, calon ulama tadi. Faqad hatamtu ala nafsi annahu man mata wa huwa alim bi sunnati wa sunnati anbiya'i aw talibin lidzalik ajma'ahum fi darajatin wahidah. Kata Allah, aku sudah berjanji kepada diriku bahwasanya siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui sunnahku dan sunnah nabi-nabiku, atau dia seorang penuntut ilmu itu, maka aku akan kumpulkan mereka dalam satu tingkatan. Jadi ini orang belum nyampe tuh makom itu karena memang belum jadi ulama, ya. Tapi ini orang masih belajar, ya. Maka Allah kumpulkan nih orang santri tadi yang belum sampai martabah ilmu tadi kepada kelompok ulama, walaupun belum jadi siapa? Belum jadi ulama. Fa'atani Rabbi, maka Allah memberikan aku ya hal tersebut, hatta balagtu ila darajati ahli ilm, sampai aku mencapai tingkatan ahli ilmi. Nah, padahal tadi belum nyampe. Aneh belum nyampe derajat ahli ilm. Orang masih nyantri. Cuman karena tadi Allah berjanji itu akan ngasih, dikasih sampai Allah. Falaisa baini wa baina Rasulillah illa darajatan. Tidak ada derajat tingkatan aku dengan Rasul melainkan hanya 2 tingkatan lagi. Bayangin coba ya, amin Nabi tinggal 2 tingkatan lagi. Padahal masih santri. Darajatun huwa fiha jalis wa haulahun nabiyun. Satu tingkatan di mana Nabi duduk bersama para nabi di sekitarnya. Tuh. Wa darajatun, tingkatan yang bawahnya lagi, derajat semua para sahabat dan sahabat-sahabat Nabi dan pengikutnya. Itu tinggal 2 lagi. 2 lagi dinaik, maka nyampe derajat kenabian. Kemudian apa? Ya. Wa darajatun man ba'dahum fiha jami'u ahli ilmi wa talabatihi. Dan satu derajat lagi adalah derajatnya ahlul ilmi dan penuntut ilmu. Jadi cuma beda dua doang. Derajat Nabi, di bawahnya sahabat, di bawahnya para sahabat Nabi dan sahabat-sahabat para sahabat Nabi dan pengikutnya. Nah, ini derajat yang keempat ini. Ya. Tuh, derajat siapa tadi? Ahlul ilmi dan penuntut ilmu. Jadi bukan ahlul ilmi doang. Santri-santri juga termasuk tuh. Ya. Jadi kita jangan sedih kalau Allah takdirkan kita selamanya hanya jadi santri, nggak jadi ustaz. Ya. Jangan pakai ngiri mau ustaz gitu. Aku pengen juga jadi ustaz. Aku bikin pamflet apa sendiri gitu. Bikin YouTube sendiri, ngerekam sendiri, ngaji sendiri. Ya. Nggak usah. Antum sudah mulia kalau antum ngikut ulama, selesai. Ya nggak usah kita mau jadi ustaz lagi, mau jadi habib. Bikin nasab sendiri. Jangan deh ya. Fasayyarani hatta tawassatuhum, maka kemudian Allah memperjalankan saya sampai saya di tengah-tengah mereka tuh, para nabi, para rasul, para sahabat. Faqalu, maka mereka ketika saya datang berkata, marhaban, selamat datang, subhanallah. Siwa mali indallahi minal mazid, tidak ada bagiku di sisi Allah tambahan lagi dah, udah ini udah luar biasa. Ya. Faqala lahu rajul, wa ma laka indallahi minal mazid. Emang ada
engkau mendapatkan tambahan dari Allah. Qala wa'adani rabbi an yahsyurani ma'an nabiyyin kama ra'aitahum fi zumra wahidah. Ada sih satu janji Allah yang Allah akan kasih ke saya. Apa itu? Allah janjiin ke saya nanti saya akan dikumpulkan bersama kelompok para nabi. Sekarang belum. Fa ana ma'ahum ila yaumil qiyamah, maka saya akan bersama para nabi sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah, kalau seandainya datang hari kiamat, qala Allah akan berkata kepada kita, ya ma'syaral ulama hadhihi jannati, wahai para ulama, inilah surgaku, qad abahtu halakum, aku sudah bolehkan ini buat kalian. Hadza ridwani, ini redoku ya wahai ulama, qad raditu ankum, aku telah redok kepada kalian, fala tadkhulul jannah, maka jangan kalian masuk surga hatta tattafiqu wa tatasyafa'u, sampai kalian kumpul bareng murid-murid kalian, sampai kalian kasih syafaat murid-murid kalian. Masya Allah ya, tuh. Jadi dalam riwayat begitu, Allah melarang ulama masuk surga ya. Jangan masuk surga dulu, kasih syafaat buat murid-murid ente. Walau kana, meskipun murid ente kan nujum fis sama, banyaknya seperti bintang di langit ya. Hafiz Quran 10 orang syafaatnya, ahli ilm lah, ulama syafaatnya bisa ngasih syafaat sebanyak-banyak yang dimau ya, kalau ingat ya, kalau ingat. Masalahnya di surga guru ingat kita enggak ya, jangan lupa lagi ya. Makanya sering-sering nongol di status guru kita gitu. Minimal di komen, di grup komen dah, siap guru OTW gitu, walaupun masih di kasur gitu. Jadi guru ingat terus ya. Iya, biar ingat terus, kadang-kadang kan lupa kan begitu. Kita emang betul ngaku murid guru kita, pertanyaannya guru inget nggak itu? Guru ingat jadinya nih yang OTW nggak jalan nih. Kayaknya mudah-mudahan ya guru-guru kita. Saya pribadi berdoa mudah-mudahan Allah kasih saya masuk surga, dan juga saya yakin guru-guru saya juga begitu juga semua. Nah, kita berharap nih guru-guru kita, alhamdulillah ya. Saya ngaji dengan banyak guru ya. Ada yang nyambungnya ke Mu'alim, ada yang nyambungnya ke Habib Abdurrahman, ada yang nyambungnya ke ya Syekh Yasin, macam-macam guru-guru ya. Nah, mudah-mudahan dengan wasilah ijazah-ijazah dari guru itu pertanda bahwasanya kita satu gerbong dengan mereka. Ya, kan nggak ada maaf seribu maaf ya. Kita ini jangan dipecah belah dengan guru ya. Saya bersyukur ya Allah, mungkin hikmah kenapa saya banyak guru, jadi saya bisa beradab kepada semua guru saya ya. Kalau kita zaman sekarang ada istilah fanatik ya, seolah-olah siapa yang belajar kepada selain guru ini maka tidak akan bisa selama-lamanya, naudzubillah min dzalik. Enggak, masing-masing satu biasanya. Iya, makanya guru-guru itu kalau kata ulama ya, kata Al-Qur'an, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul, pakainya ulaika. Ulaika bentuk mufrad apa jamak? Mereka, berarti dikit atau banyak? Banyak, jadi yang benar banyak gitu ya. Jadi jangan persempit. Kalau seandainya orang ya tidak berjalan di jalan kita, kayaknya salah gitu ya. Contoh lah misalnya NU ya, kan kita kan kalau kita ahlu sunnah nih umum lah ya, orang Jakarta itu kebanyakan belajar sama habaib, nggak ke NU enggak ya. Jangan sampai menganggap orang-orang NU kayaknya salah gitu. Begitupun sebaliknya, orang NU menganggap kita nih jalurnya nasabnya Ba'alawi dan sebagainya, jangan anggap kita salah. Udah masing-masing punya jalurnya gitu, saling menghormati, saling mencintai gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah, tapi disatukan tuh, ini luar biasanya ya, disatukan kita nih orang-orang Ba'alawi dengan orang-orang NU, disatukan sama siapa? Habib Lutfi. Habib Lutfi beliau itu secara nasab beliau Ba'alawi bin Yahya, tapi secara thariqah beliau thariqah ya Nahdlatul Ulama ya. Nah, ini ketemunya di Habib Lutfi, makanya kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa terus berada di jalur guru-guru kita semua. Amin ya rabbal. Tuh. Fa'utikum ma syi'tum, wahai ulama, aku akan kasih apa yang kalian pengen. Wa usyafi'ukum fi man istafa'tum lah, aku akan tolong orang yang kalian beri syafaat semuanya. Allah. Tuh, luar biasa. Li'ara ibadi karamatakum wa manzilatakum, agar hamba-hambaku lihat nanti karomah antum dan kedudukan antum di sisiku, kata Allah tuh.
Qala falamma asbahar rajul, ketika pagi hari ini laki-laki yang ngimpi tadi haddatsa bihadzal hadis ahli ilmi, dia cerita ini hadis ini kepada penuntut ilmu, kepada ahli ilmu. Wa antasyara khabaruhu bil Madinah. Nah, bersebar tuh ceritanya di Madinah. Qala Malik, berkata Imam Malik, kana bil Madinah aqwamun bada'u ma'ana fi thalabil ilmi summa kaffu hatta sami'u hadzal hadis falaqad rajau ilaihi. Nah, dulu ada pelajar-pelajar belajar hadis sama kita, kata Imam Malik, kemudian berhenti ngaji. Nah, biasa dah nih orang namanya ngaji kan gitu, banyakan pasangnya apa surutnya, banyakan surutnya gitu. Berhenti ngaji, ngaji nggak dapat duit juga, gini-gini juga hidup gitu kan nih orang ya gitu. Berhenti ngaji sampai mereka dengar nih hadis tentang kedudukan satu bab ilmu bisa naikin makom kita di sisi Allah. Falaqat rajau ilaihi, maka sungguh setelah mereka dengar, mereka ngaji lagi. Wa akhadhu bil jid, mereka itu bersemangat sungguh-sungguh. Wa humul yaumin ulama baladina, sampai sekarang mereka semua jadi ulama negeri kami. Setelah mendengar hadis ini, tiap bab yang kita pelajari itu mengangkat derajat kita di sisi Allah. Ingat, di sisi siapa? Allah, bukan di sisi manusia. Jangan nyari di sisi manusia aja. Ya. Memang kalau di sisi manusia memang ya enak, syahwat kita, pengen kita kan begitu. Gua ngaji 10 tahun kagak ada yang manggil ustadz ini gitu. Gua ngaji 10 tahun berkat masih plastik putih aja, belum Garuda ini. Ya kan berarti yang dicari apa? Penghormatan manusia. Ya, reward dari manusia, ganjaran dari manusia, jangan sayang. Ya. Makanya ketika kita belajar karena Allah, udah yang kita cari balasan dari Allah. Nggak berhenti kecuali karena Allah. Jangan berhenti ngaji karena manusia. Ya. Kalau kita mulai sesuatu karena Allah, maka jangan berhenti gara-gara manusia. Tuh ya. Istiqomah, kita ngaji lagi, datang lagi, Farid ya, jauh nggak apa-apa dah, sebulan sekali niatin dah. Ya kayak ada tuh Kang Jajak tuh dari jauh tuh, Ustadz Jajak tuh dari Teluk Naga dia. Man bukan Naga, Birbrand bukan. Datang ya dengan Julpikarnya tuh. Yang motor legenda yang nggak ada bodinya tuh. Ya. Yang polisi malas nilang. Katanya Kang Jajak dari Teluk Naga pakai helm nggak? Kagak. Ya polisi juga sedegeng guru nilang apaan? Ini motor bukan ya katanya. Artinya apa? Iya artinya tadi. Ya. Nah sekarang mungkin itulah ya fitnah akhir zaman ya, adanya YouTube, adanya streaming ya. Jadi kadang-kadang sama juga di streaming gitu. Mungkin nggak dapat hadis ini kali mungkin. Jadi itu sampai menjadi ulama. Ya Yahya, nah terakhir nih. Wahai Yahya, jud fi hadzal amr. Ya, maka ente bersungguh-sungguhlah dalam perkara nyari ilmu ini. Gitu ya. Karena udah banyak, udah terbukti orang-orang bisa diangkat derajatnya walaupun dia hanya seorang penuntut ilmu, bukan seorang ulama. Lebih-lebih lagi dia seorang ulama itu ya. Jadi jangan kita ya berhenti ngaji, harus semangat ya. Tuh. Memang betul tadi kalau kita ngaji sekedar ngaji ya memang nggak ada perubahan yang signifikan. Ya. Kita minta sama Allah, ya Allah kasih saya rasa manis ngaji ya Allah. Ya. Ya Allah kasih saya rasa manis zikir. Kita minta manisnya biar apa? Orang kalau manis nagih. Ini minum es teh nih kagak manis, udah sekali doang. Ini udah 3 gelas nih minum. Kenapa 3 gelas minum? Karena manis. Kalau nggak manis mau segelasnya cukup udah. Itu juga minum dikit-dikit pura-pura gitu, nyenakin nanang doang. Tapi karena ini manis, enak, seger, nambah sama ngaji. Ya, belum lama Andi beliin saya kitab tuh, Fathul Bari. Kok bisa ya beli kitab jutaan gitu? Ya, kalau kita mau sayang duit, kenapa? Karena manis. Jadi kalau kita udah mendapatkan manisnya ilmu, beli kitab enak, ngaji enak, walaupun jauh nggak berasa, sama kayak percintaan. Ya salam. Ciledug Bekasi. Ya salam. Terasa dekat. Ya salam. Ya rendah bensin tekor nggak apa-apa, yang penting ayam beb cinta. Ya salam. Karena mendapatkan manis tuh ya. Enteng, apalagi cuman cakung sama buncit kan dekat ya. Jelas ya. Jadi kita minta tuh rasa manis biar ngaji enak, biar ibadah enak tuh ya. Rasanya gelisah kalau kita udah biasa sholat malam, kok belum sholat malam, gelisah, tidur mau bangun-bangun mulu.
Sama gitu, kita biasa baca Quran, kalau nggak baca Quran gelisah. Sama ngaji nih, hari malam kosong banget ya, biasa malam Rebo Kemaya ini, kok belum berangkat ini, gelisah hati. Kalau emang udah dapat rasa manisnya, cuman sayang 1000 sayang, yang dapat rasa manis ternyata nggak semua orang. Ya, hanya orang-orang pilihanlah yang diberikan rasa manis dengan ilmu. Bahkan saking tingginya makom orang nanti, dia bisa mencapai bukan hanya sekedar manis, bahkan dia bisa mendapatkan kenyang sebagaimana orang makan makanan, maka nggak butuh makanan dia. Ya, itu ilmu tuh dahsyatnya. Dia bisa mendapatkan kenyang sampai lupa makan. Ya, kayak tadi saya barusan johor ngaji di dekat rumah, lagi ngaji nih. Udah jam 12, udah waktunya makan. Sampai jam 12:30 lewat, belum kelar ngaji. Kata jamaah, lah kita lupa lapar nih ya. Tadi perasaan lapar dah, pas ngaji jadi lupa. Gitu. Kenapa? Saking nikmatnya ngaji. Tuh. Kenapa kok bisa nikmat ngaji? Yang dibahas sesuai dengan tema yang dipengen gitu. Mama ada teman banget ya. Saya bilang, mama nih ya, pakai cincin kalau laki-laki 2 makruh, kalau perempuan boleh semua. Tuh dengerin tuh, wah seger tuh perempuan mama tuh gitu. Wah nggak berasa Ustaz kita ngaji. Nah kayak gitulah gambarannya orang kalau udah demen ilmu, nggak berasa dia lagi lapar, hilang ame ilmunya. Gitu. Nah, bahkan sampai nanti di akhir zaman orang bisa kenyang hanya lantaran membaca zikir tuh ya. Nah itu bukan hal yang aneh, bisa kita kerjakan seperti itu kalau kita sudah mendapatkan manfaat daripada ilmu. Mudah-mudahan nih jadi memotivasi kita ya, mengencangkan niat kita, mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Ini majelis-majelis talim ilmu. Ingat, kalau kita mulai sesuatu karena Allah, jangan kita mundur karena omongan manusia, karena emang dasar manusia kadang-kadang suka ya berbuat tapi nggak tanggung jawab. Ya dia kotorin hati kita, dijelekin hati kita, dibikin kita ragu, dibikin kita jauh dari majelis ilmu, habis itu ditinggal kita. Ya maka jangan pernah kita dengerin orang yang memutuskan istiqomah kita dari majelis-majelis kita, dan juga jangan sampai kita dekat kepada orang yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita yang hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan taufik kita biar bisa istiqomah untuk jalan di jalan Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan Sahibul Bait yang telah memberikan jamuan hidangan kepada kita, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh-solehah. Khususnya buat Bang Nanang, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-solehah, diberikan rezeki yang halal berlimpah, dan juga buat semua yang belakang-belakang yang belum nikah, mudah-mudahan diberikan jodoh yang solehah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Allah berikan jodoh tahun ini, akhir tahun bulan Desember, kalau nggak bulan Januari nggak apa-apa ya Allah. Mudah-mudahan juga yang mungkin yang ruda bukan, kalau mau nikah lagi boleh juga ya. Bang Manto khususnya tuh di belakang ya, kita doain juga. Ya, semua dah pokoknya yang pengen kawin Allah mudahin. Ala hadihin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waqtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma qdi hajatina wa qdi hajatina balligh maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Oh iya. Makan juga. Tapi nggak jadi.